Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang singkat ini ingin ulun menyampaikan satu kajian tafsir, yaitu tafsir surah Al-Buruj. Al-Buruj. Pian sering mendengar was-sama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidi wa mashhud qutila ashabul ukhdud wan nari dzatil waqud. Pian sering membaca itulah. Imam sering juga membaca itu. Karena dalam bahasa itu, kalau kita mempelajari bahasa itu bukan cuma untayan kata, tapi untayan bunyi dari kata. Sehingga kata itu semakin keras dentuman-dentumannya. Was-sama'i dzatil buruj wa yaumil mau'ud. Di ujung-ujungnya. Was-sama'u fatarat wa idzal kawakibun tasar. Begitu. Itu dentuman-dentuman irama dalam bahasa yang supaya orang yang mendengarnya terkesima. Bukan cuma dia nulis kata dan orang-orang biasa jadi tidak mendengarkan. Nah, Al-Quran sampai ke dalam psikologi bahasa, bahwa orang yang mendengarnya akan langsung memperhatikan. Karena irama-irama kata per kata itu. Dan salah satunya adalah was-sama'i dzatil buruj. Dan di samping irama yang tepat itu, kata yang tepat itu, maknanya seluas jagat raya ini. Siapa yang mengaku nabi palsu itu? Kalau kata salah, Musailamah al-Kadzdzab. Dia kan juga ingin menulis persamaan Al-Quran. Dia menulis ya dobda, wahai katak. Apa itu? Nggak ada maknanya. Al-Quran itu maknanya seluas jagat raya. Coba biar kata was-sama'i dzatil buruj, dan Allah bersumpah demi langit. Sering orang mengartikan al-buruj ini bintang, Pak. Bintang. Dan demi langit yang memiliki bintang-bintang. Al-buruj, al-kawakib juga bintang. Al-buruj juga sering disebut bintang. Tapi para penafsir mengatakan al-buruj itu, Pak, gedung-gedung tinggi-tinggi. Al-buruj, ben tahu Al-Burjul Khalifah di Qatar ya? Dubai. Jadi istana yang kokoh berdiri menjulang tinggi itu namanya Al-Burj. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan demi langit yang memiliki gedung-gedung pencakar langit di atas sana. Lalu kita artikanlah itu gugusan-gugusan bintang. Apa maksudnya? Kalau kita mengartikan ayat-ayat selanjutnya, baru kita mengerti awal maknanya. Kepada siapakah Al-Buruj ini disampaikan? Kepada siapa? Maka ayat lanjutannya akan ulun kaitkan, sebelum itu akan ulun kaitkan dengan ayat yang pertama. Was-sama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidi wa mashhud qutila ashabul ukhdud wan nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'un. Dan demi langit yang memiliki gedung-gedung, bintang-bintang di langit gugusan sana, wal yaumil mau'ud, dan demi hari yang telah dijanjikan, wa syahidi wa mashhud, dan demi yang menyaksikan dan yang disaksikan, qutila ashabul ukhdud, dan terbunuhlah ashabul ukhdud itu apa ya? Orang-orang yang dibuat dalam parit. Orang-orang yang dibuat di dalam parit. Wan nari dzatil waqud, dan dari api yang menyala-menyala di dalam parit itu, idhum 'alaiha qu'ud, yang melemparkan mereka itu justru duduk di tebing-tebing parit itu menyaksikan orang-orang yang terbakar di dalam parit itu. Ini maksudnya
Berapa banyak raja-raja yang zolim pada masa lalu menyiksa orang beriman justru dengan membakar mereka. Raja-raja ini kan punya gedung-gedung mewah, pencakar langit. Firaun aja sering berkata, bikinlah gedung-gedung yang tinggi. Disuruhlah Haman membikin gedung yang tinggi itu. Maksudnya, manusia, kamu memiliki gedung pencakar langit di bumi ini, tapi Allah memiliki gedung di langit sana. Kekuasaanmu tidak ada apa-apanya. Lalu pertanyaannya, kenapa Allah menceritakan hal ini? Supaya orang beriman maupun orang kafir, ketika dia mulai was-sama'i dzatil buruj, melihat langit di atas tuh, ada kekuasaan maha dahsyat dan manusia ini tidak ada apa-apanya. Coba bisa kita bayangkan, kita di bumi ini, kita bagian daripada tata surya yang berkeliling mengelilingi bintang yang sering kita sebut matahari. Matahari ini adalah daripada miliaran bintang di galaksi. Jadi kumpulan bintang itu namanya galaksi. Dan galaksi ini ternyata di alam semesta ada miliaran galaksi. Begitu luas alam semesta ini. Dan anehnya manusia kadang-kadang merasa lebih besar daripada jagat raya ini. Ya Allah Pak, merasa berkuasa pada manusia, merasa berkuasa pada alam. Keangkuhan, kesombongan dia. Kalau sekiranya Pak, manusia ini mampu untuk jelajah luar angkasa, kemungkinan kita bakal lahir jual beli tanah di angkasa nih. Ya kan? Bumi Allah aja kita rabutakan. Jual beli nabo, bunuh-bunuhan, sengketa waris, bekalahian. Nang dirabutakan deh ia matinya dalam tanah tu juga. Ya kan Pak? Inya mati kan di dalam tanah tu juga. Nang inya rabutakan inya mati di dalam tanah tu juga. Bisakah manusia membayangkan? Dia sering memperebutkan tanah manusia, mengambil tanah manusia, tapi Allah benamkan dia di dalam tanah itu sendiri. Tapi manusia tidak banyak yang berpikir. Itulah Allah ingin memberikan bantahan kepada mereka-mereka yang ingin berkuasa lebih, merasa berkuasa kepada manusia. Lihatlah langit. Jadi amun ada orang-orang yang merasa petenteng-petenteng berkuasa, itu pian beti ngadah bang tau. Suruh beti ngadah ke langit tuh nah. Kebanyakan melihat ke tanah, sehingga manusia ini merasa di bawahnya. Lihatlah langit. Mampukah kau menggapai bintang? Bulan saja tidak sanggup. Nah itulah gambaran bagi manusia-manusia yang sombong. Justru kesombongan manusia, keangkuhan manusia, kekuasaan manusia, dia gunakan dalam rangka membungkam kebenaran. Boleh dalam Islam berkuasa, tapi kita dalam membela kebenaran. Boleh kita kaya dalam rangka membela kebenaran. Maka berapa banyak pada masa lalu Abu Lahab, Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf, justru mereka menjadi penguasa yang berharta, justru membungkam kebenaran itu. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Lalu selanjutnya, Qutila ashabul ukhdud. Artinya adalah telah dibunuh orang-orang yang penghuni parit. Di sini disebutkan binasalah orang-orang yang membuat lubang parit. An-nari dzatil waqud, dari api yang menyala-nyala, dan mereka justru idhum 'alaiha qu'ud. Orang yang membuat parit itu duduk di pinggir parit itu menyaksikan manusia yang terbakar. Itu sama lawan orang Pak, menikmati penderitaan manusia. Manusia yang terbakar kan Pak, begitu dahsyat sakitnya. Mun pian anak nyoba, cobain di kompor satu mat.
tak cucul tangan nih. Pian balum seberapa daripada ashabul ukhdud. Dari ujung kepalanya sampai ujung kakinya masuk dalam parit. Dijuhung. Bahasa Banjar dijuhung itu apalah? Bahasa Banjar maksudnya bahasa Indonesia apa? Didorong. Dijuhung. Maaf lah ada bahasa Banjar. Ini di YouTube nih minta maaf nih. Sampai YouTube ini bahasa Banjar aja lagi. Didorong. Sampai didorong. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Ada beberapa riwayat Pak, terkait kutila ashabul ukhdud, binasalah orang yang membuat parit. Banyak cerita, tapi cerita yang paling sahih adalah di dalam Sahih Muslim. Siapa ashabul ukhdud? Ternyata Pak, ntar akan ulun simpulkan kisah Al-Buruj nih. Ada seorang raja. Ulun minta maaf lah, kebanyakan kisahnya penguasa aja lah. Seakan-akan ulun ini mengkritik penguasa. Bukan, ini Al-Quran bekisah itu, hadis bekisah itu. Amun pian sedang berkuasa jangan tersinggung. Amun pian membela kebenaran, ya kalah ulun dukung pian. Ya, jadi bisa aja tah. Ada seorang raja di dalam Sahih Muslim diceritakan, yang memiliki penyihir yang sudah tua renta. Nih hadisnya. Seorang raja yang memiliki penyihir tua renta. Rupanya Pak, mulai zaman Bahari kekuasaan itu identik dengan mitos-mitos. Hendak jadi ini bermandi-mandi ya. Mulai Bahari ternyata. Hendak ini datang ini syaratnya ayam potong, hirang semuanya antri potong. Ternyata mulai Bahari kisahnya. Jadi biar jangan takajud, boh aja. Bahari gawin gitu juga. Dekat dengan mitos-mitos gaib-gaib tuh. Pokoknya mun ada nang 4 calon lah aja. Bungkam. Boh. Kasih lahu batisnya. Kasih lahu ilatnya. Sehingga ada kau kampanye. Pas kampanye sekalinya ada yang membungkam. Mun kitu pian bawa kunci pian. Jadi kalau misalnya ada yang membungkam, nah kuncinya sudah terbuka. Nah, itu Bahari ingat bana ulun tak. Ini tekesa Bahari pala. Jadi ulun hendak kawin bae, hendak nikah nih. Hendak nikah. Jadi keluarga ulun nih. Bawa kunci andak di bawah di bawah apa nang saksian tuh Pak pun namun kita hendak nang akad nikah tak ada orang wateh artinya 3 kali sampai disimbur lawan ember di banyu seemberan kada kawa aku nikah aku tak ada itu dibungkam. Nah ikam bawa kunci pah culun hendak kawin janang gitu kayak apa? Di bawahnya ada kupi, ada apa Jen? Kupi apa? Bumbu segala macam. Ini macam-macam. Di bawah ranjang pelaminan ada kanas. Macam-macam. Kamu mencok lah ngarannya. Aduh, untung kada durian. Paluhan ulun mengesahkan nikah nih biar ngerali aja. Pemanasan kita lanjutkan. Nah itulah ujar ulun bahwa manusia ini sebenarnya kayak itu tak. Kada kawa harinya terikat lawan hal-hal nang kayak itu. Padahal sebenarnya manusia itu Allah ciptakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan manusia itu sebagus-bagus bentuk. Jadi yakinlah dengan kemanusiaan kita. Selanjutnya, lalu ujar penyihir menyarankan kepada raja. Ujar penyihir, wahai raja, angkatlah seorang anak yang belajar kepadaku untuk meneruskan ilmu sihir.
Makanya pian adalah orang nang ilmu harta tuh inya mesti mewariskan. Amun kada kau mati aja. Wah, harus. Kenapa jorong banjir yo kadang dulu nah. Dilimbahkan tuh nah. Diturunakan. Ada misalkan orang ke hutan garing tiba-tiba, oh ada nang membuang ilmu di hutan tuh. Mau pembuangan ilmu di hutan, belum bingung juga. Ada. Iyalah. Ada nang pembuangan ilmu di hutan. Masih dinta tahu banget. Sakanya ada nang kena garing gara-gara ada nang berbuang ilmu. Nah, ilmu sihir kayak gitu. Jadi ternyata diangkatlah seorang anak. Tugas ikam belajar lawan penyihir. Oke, jadi anaknya. Oke, siap. Laksanakan perintah raja. Sampailah di tengah perjalanan. Dia bertamu rohib. Rohib, Pak. Oh, takjub dengan rohib tuh. Habis dari rohib ke pendeta ke penyihirnya. Sehingga kadang-kadang terlambat ke penyihir, dia dipukul. Iya kada pasian. Telat terus belajar. Guru nang menyarik itu jangan sambat pala. Akhirnya apa? Ujar rahib itu, apabila penyihir yang mencambukmu itu, maka bilanglah keluargamu yang menahan. Apabila keluargamu yang sarik, bilanglah penyihir yang menahanku. Nah, bingung rahib anak nih, apa yang seharusnya aku lakukan? Tiba-tiba esok harinya dia berjalan lagi. Sampailah di tengah perjalanan, dia bertemu dengan binatang besar. Di saat itulah dia membuktikan, ya Allah, kalau sekiranya urusan-urusan yang dimiliki rahib itu benar, maka bunuhlah binatang ini. Hamputnya Pak. Mati binatang. Datang ke rahib, wahai rahib, aku begini-begini ketemu binatang, aku lempar, mati. Ujar rahib, kau lebih baik dariku. Kenapa? Karena orang ini sudah sampai hakikat yakin. Sementara rahib cuma mengajarkan ilmu yakin. Tapi si anak itu sudah sampai hakikat yakin. Akhirnya dia tidak mau lagi ke penyihir. Bulik dari itu bisa menyembuhkan. Ujar orang Banjar, betambaan. Betetambah. Mengobati. Buta sembuh. Penyakit kulit sembuh. Panu, kadas, kurap sembuh. Pian bepanau misalkan di muha, bismillahirrahmanirrahim. Kada perlu nang obat-obat salep lagi. Kalau pak nak nyoba bisa aja ya, ulun capayakan sedikit. Selanjutnya sembuh. Tiba-tiba ada sahabat raja yang buta membawa segepok harta. Aku beri ikam harta nih, dan apapun yang kau inginkan, setengah hartaku kau ambil, asal sembuhkan buta nih. Lalu ujar si anak tuh, kalau engkau yakin dan beriman kepada Allah, maka aku doakan. Nih hebatnya Pak orang nang betetamba tuh. Amun nang betetamba, inya nang paharatnya membisa, jangan percaya. Pian hanok betetamba, lihati nang bepender betetamba tuh. Uni yang menyembuhkan Allah, ulun mendoakan kesembuhan pian. Nah itu bujur tuh. Lalu apa? Ujar nang tadi, aku beriman kepada Allah. Berdoanya sembuh. Lalu datanglah sahabat nih. Sahabat raja nih kepada raja dalam keadaan melihat.
Ujar raja bisa melihat kamu. Siapa nama baik? Anak tuh. Dikira si raja ini hasil didikan penyihir. Hasil didikan penyihir. Panggil. Napa ikam? Bisakah? Bisa. Kayak apa ikam cara menyembuhkan? Ulun cara menyembuhkannya adalah ulun berdoa kepada Allah. Tapi dengan satu syarat, dia beriman duluan, lalu ulun doakan. Wah, ini pasti rahib itu yang melajari kamu. Maka rahib tadi berpesan sebelumnya, ikam muntakana raja jangan sambat ngaran aku. Pian telah mun bekesah-kesah lawan orang lah, jangan sambat ngaran aku lah medahakan lah. Nah sama kayak rahib juga. Karena rahib ini dalam keadaan takut, Pak. Dalam keadaan takut. Anak nih ulun katakan sampai pada hakikat yakin. Dipanggil lah rahib tadi. Bagaimana? Ujar rahib, aku beriman kepada Allah. Apa yang dilakukan raja? Ambil gergaji. Ini di hadapan anak. Digergaji, Pak. Amun gergaji itu sakit, Pak. Amun senso tuh langsung kada sakit lagi. Senso tak sek. Amun gergaji itu salang nang mau meilainya itu napa? Nang sakit. Tahu pian meilai lah. Jangan dibayangkan malah. Nah. Belah jadi dua. Gentarkah hati si anak? No. Sahabat nang tadi, sahabat raja nih, datang kayak apa ikam? Beriman kepada Allah. Rupanya raja nih mungkin masih sayang lawan kenenaknya. Raja kayak apa ikam? Ulun beriman kepada Allah. Pasukan, tolong bawa ke tebing gunung. Bawa. Sebelum dijuhung berdoa, Allahumma kfinihim ma syi'ta. Nah, ini pian bisa amalkan pe. Amun pian di apa-apai orang, Allahumma kfinihim ma syi'ta. Ya Allah, cukupkan ulun daripada gangguan mereka, apapun yang engkau kehendaki. Terserah pian ma apa ibu buhannya nih, itu maksudnya. Mun Allah sudah berkehendak napa pian? Gunung tuh beguyang, mati pasukan tuh. Turun anak nih. Siapa nang didapatinya, Pak? Raja. Nah, apa aja raja? Hidup. Kemana pasukannya? Mati. Kenapa? Aku berdoa kepada Allah, Allahumma kfinihim ma syi'ta. Pasukan bawanya ke tengah lautan. Nyala makannya. Nyala makan itu bahasa Indonesianya apa, Pak? Tenggelamkan. Ini ulun harus belajar bahasa Indonesia pulang nih. Tenggelamkan. Sampai di tengah lautan, ternyata semuanya yang tenggelam. Sisa bulik pulang. Lalu apa ujarnya? Kalau kau ingin membunuhku, ada syaratnya. Kata raja, apa syaratnya? Gantung aku di tiang salib, kumpulkan seluruh negeri, kumpulkan rakyat, gantung aku di tengah salib, dan panah aku dengan sebutan Bismillahi birobbi hadal gulam. Sebut dengan menyebut nama Allah yang Tuhannya nih anak. Orang-orang sudah menyaksikan. Ujar dia, aku akan mati jika si raja ini memanah dengan sebutan Bismillahi birobbi hadal gulam. Rakyat-rakyat mendengar semuanya. Raja ini memanah, lalu mengucapkan Bismillahi robbi hadal gulam. Kenalah pelipisnya. Pelipisnya jangan apa ya? Disapunya, meninggal. Husnul khotimah.
melihat si anak nih meninggal, seluruh rakyat beriman kepada Allah. Tinggal raja dan pasukannya. Apa kata raja? Bikin parit. Bikin parit tuh. Wah, dibikinlah parit. Masukin sana kayu bakar. Dan seluruh penduduk nih dorong dia menuju parit. Dijuhung. Dorong. Tersisalah yang terakhir seorang anak dan ibunya. Apa itu? Jadi seorang anak dan ibunya itu, ibunya dalam keadaan ketakutan, Pak. Aku bawa anak, ikut di dalam parit. Apa kata si anak? Tiba-tiba anak itu berbicara. Makanya kan dalam riwayat ada beberapa orang anak kecil yang bisa bicara. Nabi Isa alaihissalam, seorang anak bayi yang dituduh, orang-orang alimnya dituduh berzina, sementara dia tidak. Jadi pembuktiannya adalah seorang anak itu. Yang ketiga adalah anak ini, anak si perempuan yang mau ashabul ukhdud. Dan yang terakhir adalah anaknya Masyitoh, anaknya yang penyisir Firaun. Apa yang terjadi? Lalu si anak itu berkata, "Ya ummi, isbiri fa innaki 'alal haqq." Wahai ibu, bersabarlah. Sesungguhnya engkau dalam kebenaran. Inilah yang disebut sebagai ashabul ukhdud. Dan pasukan-pasukan raja itu sambil nonton rakyatnya terbakar. Bisakah terbayang? Setelah lama berselang, dalam tafsir Ibnu Katsir, boleh pian cek, ada riwayat pada zaman Khalifah Umar bin Khattab menguasai satu kota, entah itu kota Yaman, kota Syria. Tiba-tiba melihat sebuah tumpukan, tumpukan robohan segala macam. Dia melihat ada di atas itu, ada di atas tanah itu ada jari, Pak. Ada jari. Pas dikerok, ternyata jari itu ke keningnya. Lalu dikatakan ulama lah, itu adalah anak yang ketika dipanah raja tadi dia sambil mengusap kening. Tapi itu di dalam riwayat ini, di dalam tafsir Ibnu Katsir. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Lalu apa yang kita bisa simpulkan? Sederhananya, Pak. Yang pertama, Pak. Nah, inilah. Ashabul Ukhdud itu, surat Al-Buruj ini adalah sebenarnya berkisah dua hal. Pertama, hai orang kafir Quraisy, jangan kau macam-macam dengan orang beriman. Kau sudah siksa Bilal, kau sudah siksa Ammar, kau sudah siksa Yasir, kau sudah siksa Sumayyah, ibunya daripada Ammar. Kau sudah siksa Khabbab, siksa Ibnu Mas'ud. Banyak orang kafir itu menyiksa. Sampai dalam riwayat Umar, ketika ada orang-orang baru masuk Islam, kata Umar, Khabbab, kemarilah, bukalah bajumu. Khabbab buka baju, sehingga penuh dengan bekas bakar api. Inilah kata Umar, orang yang mempertahankan agamanya. Khabbab tidak tahan. Ketika Nabi tawaf tuh di Masjidil Haram tuh, Khabbab pegang kaki Nabi. Wahai Nabi, doakan. Wahai Nabi, doakan. Apa kata Nabi? Wahai Khabbab, sabarlah. Masih banyak manusia sebelum kita yang mempertahankan agamanya walau digergaji. Salah satunya adalah cerita Ashabul Ukhdud.
daripada rahib dan sahabat raja tadi. Yang kedua apa? Hai orang beriman, sabarlah terhadap siksaan. Karena ayat ini adalah ayat Makkah. Berperang ayat mana Pak? Ayat Madinah. Berperang itu pada ayat Madinah. Sementara ayat Mekah adalah sabar. Mekah adalah uji coba daripada iman para sahabat Nabi. Maka ulun bertanya kepada ulun pribadi dan pian, apa yang pian pertahankan dan ulun pertahankan dari iman nih? Apa? Apa cobaannya? Dari iman kita nih apa cobaannya? Godaannya apa? Siksaannya apa? Kita nyaman, sembahyang nyaman, puasa nyaman, zakat nyaman, haji nyaman. Walaupun ini ada 14 hari, 10 hari dan lain sebagainya, tapi nyaman. Bayangkan bahari digergaji. Apa yang kita pertahankan? Tapi mereka justru ketika mereka sudah mempertahankan iman itu, mereka mendapatkan halawatul iman, manisnya iman. Mun pian hendak merasakan manisnya iman, pian digoda manusia dalam perihal maksiat, lalu pian mempertahankan iman itu, pian mulai sedikit merasakan nikmat iman. Oh, ini toh nikmat. Dibawai kawan kemana? Iman. Dibawai orang menggibah? Iman. Dibawai korupsi? Iman. Dibawai berzina? Iman. Iman kuat jan, amin kada kuat. Bah, ini itu mendustai aja. Jangan buat begaya agama ini. Iman kuat. Makanya Pak, kenapa doa-doa itu sering dikabulkan? Karena iman yang kuat. Iman yang kuat melahirkan hakikat daripada yakin, seperti anak itu tadi. Bagaimana caranya sampai pada hakikat yakin? Mungkin pian-pian bertanya. Kita kan bertanya, sampai mana hakikat yakin? Karena kadang-kadang manusia ini selalu bertanya. Kita sudah memperdalami ilmu tauhid, kita memperdalami ilmu Al-Quran, kita memperdalami ilmu fikih, kita memperdalami ilmu hadis, tapi belum tentu mereka yang belajar sampai hakikat yakin. Kenapa? Yakin itu urusan hati manusia. Urusan hati manusia. Allah lah yang menanamkan keyakinan itu kepada hamba-hambanya. Maka orang yang pakai peci hitamkah, putihkah, bolangkah, macam-macamkah, belum tentu hatinya yakin. Bagaimana caranya sampai pada hakikat yakin? Yang pertama, pian harus memperkuat iman. Pertanyaannya, bagaimana memperkuat iman? Nah, kan begitu. Pian dan ulun harus belajar bagaimana menolak godaan. Yang kedua, bagaimana istiqomah menolak godaan. Kita ke masjid nih, istiqomah kita. Ini musim hujan, nyaman di rumah, ya kan Pak? Nyaman dalam selimut. Amun pian dalam hakikat yakin, ulun Pak, ulun minta maaf ulun pian. Ini bukan mengajari pian, ulun berbagi. Pian pernah berdoa, satu doa 2 detik langsung dikabulkan. Pernah lah? Belum. Ini berdoa langsung. Ulun pernah Pak. Berdoanya kada di masjid. Ulun memiliki keperluan yang sangat sekali. Sangat sekali keperluan. Lalu ulun berdoa kepada Allah. Ya Allah,
Ajarkan ulun ini tidak meminta kepada manusia. Ajarkan ulun ini tidak meminta kepada manusia. Tolong jaga ulun daripada meminta kepada manusia. Ulun hanya meminta kepada pian. Tolong kabulkan doa ulun ini. Itu aja doa ulun. Langsung Pak. Pian tahu kayak orang mau unjun di kolam iwak keruncuman gitu. Langsung kada menanggung. Apa ini nih? Apa ini? Ya Allah, Engkau Maha mengabulkan doa hamba. Coba aja, Pian. Amun langsung kita berdoa, ya Allah, jadikanlah urun langsung di langit emas 10 kilo. Mati juga digugurinya. Amun diguguri di kepala, Pak. Jadi dalam surah Al-Buruj ini kita diajari, karena waktu sudah sampai, kita diajari yakin akan kekuasaan Allah. Walaupun kita diuji dari berbagai kali cobaan, yakinlah dengan Allah. Kalau kita ingin dikabulkan, yakinlah dengan Allah. Kalau pian ingin karomah, kalau pian anak belajar karomah, bisa terabang atau bisa menyembuhkan orang, pian harus berawal daripada ilmu yakin. Karena si anak nih diawali dengan ilmu yakin. Rohib nang melajari ja kada sanggup. Si anak sanggup karena si anak sudah sampai. Berapa banyak guru di muka bumi ini ternyata dia mengajari justru kepada seorang anak yang lebih hebat akhirnya daripada gurunya. Ya kan Pak? Banyak. Karena apa? Si anak ternyata lebih yakin daripada gurunya. Ini nang bepender nih Pak, belum tentu lebih yakin daripada pian pendengar. Ya kan? Ini kisah yakin mana nih? Belum tentu lebih yakin daripada pian. Sama pian pun yang benar belum yakin. Kita sampai pada hakikat yakin dengan iman yang benar. Mantapkanlah kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha. Kalau sudah sampai hakikat la ilaha illallah, maka pian tidak akan lagi takut mati. Wallahu a'lam bisawab. Kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.